Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Surya di channel teman-teman. Kali ini saya akan mereview salah satu varian Mitsubishi Fuso Fighter X, yaitu FM65 FSL High Gear. Nanti teman-teman bisa melihat spesifikasi dan performanya dari truk engkel ini, dan melihat kelebihannya jika dibandingkan dengan Fighter yang versi sebelumnya, FM65 FSL High Gear versi Euro 2. Sekarang kita lihat untuk tampilan eksterior cabinnya. Jadi secara fitur, secara model, desain tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan dengan yang versi Euro 2. Yang membedakan adalah terletak pada warna cabinnya atau warna catnya. Untuk yang FM65 FSL High Gear yang Euro 4 ini warnanya bright yellow. Jadi beda sekali ya. Untuk memudahkan yang lain terletak pada jumlah baut rodanya. Kalau yang Euro 4 sudah 10 baut. Sekarang kita lihat untuk snorkel atau air intake-nya. Posisi ada di sebelah kanan. Kita lihat ini rumah filter udaranya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan dash indikator ya, untuk mempermudah melihat tingkat kekotoran dari filter udara tanpa harus membuka rumahnya. Ini menghadap ke bawah ya, untuk air intake-nya supaya air tidak masuk ya. Kita lihat baterainya menggunakan dua baterai 12 volt kali 2 ya, jadi 24 volt. Kita lihat ini ada dryer ya, untuk menyaring kandungan atau memisahkan kandungan air ya dengan udara. Kita lihat tangki udaranya ada dua ya teman-teman. Jadi untuk yang Fighter X ini sudah menggunakan sistem pengereman full air brake system ya, atau rem angin. Berbeda dengan yang versi Euro 2 menggunakan air over hidrolik. Ini kita lihat chamber ya, untuk mekanisme pengereman ya. Jadi kalau dilihat dari performanya, untuk yang full air brake system ini lebih bagus ya dibandingkan dengan yang air over hidrolik. Tidak hanya itu teman-teman, untuk seluruh varian Fighter sudah dilengkapi dengan anti-lock braking system ya, atau ABS, untuk mencegah roda terkunci pada saat pengereman keras ya, sehingga kendaraan tetap bisa dikendalikan dengan baik. Sekarang kita lihat di ke belakang, ini ada box atau kotak peralatan standar dari Mitsubishi. Kita lihat sekarang untuk roda belakang menggunakan ban 1100 2016 play rating ya. Jadi berbeda dengan yang versi Euro 2 menggunakan ban 1000 2016 play rating. Jadi seluruh varian dari Fighter X sudah menggunakan ban ukuran 1100 ya, peleknya sendiri, pelek baja ya, dengan 10 baut setut ya. Jadi kalau untuk yang lama hanya menggunakan 8 baut setut. Suspensinya sangat kokoh ya teman-teman ya, bisa kita lihat ini susunan lap springnya, kalau kita hitung lebih dari 20 ya. Truk ini mempunyai berat total kendaraan atau GVW 16 ton dengan berat sasis kosong 5,4 ton ya, atau ada penambahan berat sebesar 130 kg ya, karena memang ada penambahan komponen-komponen penunjang Euro 4. Sekarang kita lihat untuk tangki bahan bakarnya, kapasitas 200 liter ya. Jadi kalau kita lihat ini banyak segel ya teman-teman, supaya tidak diisi dengan sembarangan bahan bakar yang tidak direkomendasikan ya. Jadi ini dari pabrik sudah diisi full dengan solar deck ya. Ini kita baca ada stikernya. Kendaraan khusus menggunakan bahan bakar solar deck setan 51 atau lebih. Kalau kita bandingkan dengan bio solar, untuk kandungan atau setan numbernya hanya 48 ya, jadi tidak memenuhi syarat.
Namun demikian, di beberapa tempat atau sebagian besar dari pemilik mobil banyak yang menggunakan biosolar yang digunakan untuk mobil truk fighternya. Jadi kalau kita lihat untuk kandungan setan number yang paling bagus adalah Pertamina Deck yang mengandung 53 ppm ya. Jadi yang paling bagus kita lihat sekarang untuk filter solarnya menggunakan triple filter solar dan 2 water separator ya. Jadi antara filter solar dengan water separator terintegrasi ya, atau jadi satu kesatuan seperti ini ya, jadi ringkas. Menurut pendapat saya, jika terpaksa atau tidak ada solar deck, terpaksa harus diisi dengan biosolar. Menurut saya secara teknisnya tidak terlalu masalah ya. Karena kalau kita lihat untuk yang versi Euro 2 mesinnya juga sama Common Rail 6M60, tapi bisa diisi dengan biosolar. Yang pasti menurut saya seandainya diisi dengan biosolar, standar emisinya pasti tidak lolos untuk Euro 4-nya. Itu tadi suara engine dari Mitsubishi Factor X FM65 FSL High Gear menggunakan engine 6M60 DAT5 Common Rail dan standar emisinya sudah Euro 4. Kita lihat untuk kapasitas silindernya 7.545 cc, 6 silinder direct injection, sudah dilengkapi dengan variabel geometri turbocharger. Untuk diameter langkahnya 118 kali 115 mm yang bisa menghasilkan tenaga maksimum 240 PS di putaran 2400 rpm dan torsi maksimumnya 80 km di putaran 1200 sampai 1800 rpm. Kalau kita lihat secara basicnya engine-nya sama ya teman-teman dengan yang versi Euro 2. Kalau untuk engine yang Euro 2 6M60 1AT1, untuk tenaganya sama 240 PS, tapi torsinya yang berbeda ya. Jadi ada penambahan 10 km dibandingkan dengan yang Euro 2 yang hanya 70 km. Pada dasarnya mesin yang digunakan Factor X ini masih sama saja dengan mesin yang digunakan Factor versi sebelumnya atau yang masih Euro 2, tapi mengalami penyempurnaan dan improvement untuk memenuhi standar emisi Euro 4. Apa saja itu penambahan komponen-komponen untuk memenuhi standar emisi Euro 4? Antara lain EGR, exhaust gas recirculation, kemudian ada lagi positive crankcase ventilation atau PCV, dan diesel oxidation catalyst. Semua itu bertujuan untuk mengurangi kadar emisi gas buangnya agar menjadi lebih ramah lingkungan. Sekarang saya akan masuk ke dalam kabin Mitsubishi Factor X. Kita buka. Sudut bukaannya step by step 30 derajat, 60 derajat, dan maksimal 90 derajat. Jadi kalau kita lihat dari samping ini sangat lega, luas yang maksimal. Jadi untuk mempermudah pengemudi masuk ke dalam ruang kabin. Untuk
Joknya sendiri sudah menggunakan air suspension ya, jadi empuk, nyaman untuk driver. Kita sekarang sudah ada di dalam cabin ya, jadi untuk pandangan ke depan sangat luas. Setirnya pun 4 palang, sangat mantap. Sudah bisa tilt and telescopic steering, sudah dilengkapi konsol box, posisi di atas driver, sun visor. Semua varian untuk sun visor sama ya teman-teman ya. Spion tengah, bisa berfungsi juga untuk layar monitor, kamera mundur ya. Untuk lampu cabinnya ada 2. Kita lihat untuk plafonnya. Jadi ini yang membedakan ya barangkali ya dengan kompetitornya, sudah dipasang rel ya untuk pasang gorden ya atau tirai. Ya benar. Salah satu kelebihan yang lain juga adalah banyaknya tempat penyimpanan atau akomodasi seperti di jok tengah ini atau jok penumpang. Jadi kalau posisi dilipat seperti ini bisa berfungsi untuk naruh tempat minum ya. Kita lihat lagi sekarang, sudah dilengkapi juga dengan safety belt 2 titik ya untuk penumpang tengah. Demikian juga dengan penumpang kiri ya. Ini kita lihat dashboardnya, modelnya kokpit pesawat serong. Jadi kalau kita lihat ini lebih mudah ya. Ini ada laci penyimpanan tertutup, ada laci penyimpanan terbuka di bawahnya. Ada lagi ini cup holder, bisa untuk 2 tempat minum ya. Untuk botol air mineral 600 ml. Head unit single din, sudah dilengkapi juga slot USB dan AUX ya. Ini banyak laci penyimpanan terbuka. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fan blower ya, walaupun belum AC. Kita lihat meter clusternya, sepertinya tidak ada perubahan ya dibandingkan yang Euro 2. Sebelah kiri ini indikator suhu dan bahan bakar, terus kemudian speedometer, ini odometer. Di sebelah kanan lagi takometer. Yang paling kanan indikator tekanan angin. Untuk transmisinya menggunakan M070 S6, 6 speed maju dan 1 mundur, menggantikan transmisi versi Euro 2 ya, M8 S6, sama-sama 6 speed. Tapi untuk yang M070 S6 ini rasio giginya lebih rendah ya, sehingga bisa lebih menghemat bahan bakarnya. Untuk final gear rasionya juga lebih kecil, 6.666, sehingga daya tanjaknya masih kalah ya jika dibandingkan dengan yang versi Euro 2. Untuk yang Factor X ini daya tanjaknya hanya 39% berbanding 45% yang versi Euro 2. Jadi mungkin dari pihak pabrikan lebih mengutamakan kecepatan ya dibandingkan dengan daya tanjaknya. Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe bagi yang belum, like, comment, and share. Terima kasih.